Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Baik ya, luar biasa. Apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Jose juga kami di Bogor dekat sama Jakarta merasakannya juga. Walaupun kami nggak sampai dibakar-bakar ya kalau yang di Bogor. Tapi full online ya se-Indonesia. Dan kita tetap mendoakan hal tersebut. Sama seperti tadi pagi saat menyembah, sama message-nya juga saya dapatkan tadi saat menyembah pada ibadah yang kedua ini, kata bersyukur itu ada dalam hati saya. Apapun yang kita alami akhir-akhir ini, saya nggak tahu cerita Bapak Ibu Saudara sampai kedalaman bagaimana. Tetapi mari kita mengucap syukur apapun yang terjadi. Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang selalu menyediakan masa depan bagi kita dan juga Dia yang berperang dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada saya dikasih tahu tema pada bulan ini tentang excellent life. Lalu saat mendengar tentang excellent, kata excellent, apalagi kalau bukan tentang excellent karakter. Maka dari itu hari ini saya akan bawakan tentang karakter yang cemerlang, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang menggambarkan dari keadaan itu adalah seorang tokoh yang menurut saya sangat luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Daniel di Perjanjian Lama. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Excellent karakter dari Daniel. Daniel 1 ayat 8 sampai 9 sebagai ayat dasarnya, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dimintanyalah kepada supaya ia tak usah. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel dari pemimpin. Bapak Ibu Saudara, kita semua di sini pastinya ingin hidup kita diberkati, ingin hidup kita disertai oleh firman Tuhan, dan kita ingin menjadi orang yang excellent, cemerlang di hadapan Tuhan. Dan Allah pun ingin memberkati kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang setia di dalam Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita banyak orang lain juga diberkati. Karenanya di dalam Alkitab tidak melulu berbicara tentang surga dan neraka. Tetapi bagaimana kita belajar di dalam Alkitab memberikan kisah keteladanan hidup orang yang berhasil baik di depan manusia maupun tentunya di hadapan Allah. Saya lihat bahwa sebenarnya keberhasilan seseorang tidak dipengaruhi oleh latar belakang kita. Baik itu mau ekonomi, sosial, bahkan saya berani katakan pendidikan seseorang. Tetapi yang menjadi penentu utama adalah karakter seseorang. Kita berbicara lagi tentang karakter Bapak Ibu Saudara, dan tentunya karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan salah satu contoh kisah di Alkitab yaitu seorang yang bernama Daniel. Kita sudah tahu semua ceritanya, tetapi mari kita melihat bagaimana Daniel adalah orang Yahudi yang ditawan di Babilonia. Dan di sana ia menjadi seorang budak. Nah, garis bawahi kata budak, karena kita akan melihat bagaimana nanti dia excellent, dia excel di hadapan Tuhan. Namun walaupun dia seorang budak, ia tetap menjadi seorang yang excellent. Saya waktu itu saat mendapatkan temanya excellent, saya langsung cari di Alkitab handphone saya rubah dulu ke bahasa Inggris, saya cari excellent. Salah satunya Daniel, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Daniel memiliki excellent spirit. Wah, nanti juga akan muncul roh yang sangat cemerlang di hadapan Tuhan. Sehingga minimal ada 4 orang raja yang bergantian di Babilonia. Dan prime ministernya, PM-nya itu adalah Daniel. Jadi ada, kalau zaman sekarang 4 presiden berbeda. Tetapi dia yang selalu menjadi prime ministernya. Wow, ini orang yang disertai Tuhan sekali. Karena apa? Ada kecemerlangan karakter dari Daniel yang ia tunjukkan. Dan tentunya penyertaan Allah. Karena sikap Daniel yang tidak gampang kompromi. Wah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, karisma dan kualitas yang akan membawa kita ke atas. Namun hanya karakter yang membuat kita tetap tinggal di atas. Pendidikan kita, karisma kita itu bisa membawa kita sukses sehingga demikian di atas. Tetapi hanya karakter kita yang membawa kita tetap ada di atas. Loh, ada kalau Bapak Ibu Saudara baca berita ya, ada seorang yang namanya Kristen banget.
Itu ya. Kristen banget namanya ya. Dua suku kata Kristen. Keciduk KPK ya enggak? Oh, karena apa? Loh, mungkin ya memang karena karismanya yang membawa dia ke atas. Tetapi saat dia di atas banyak godaan, kompromi dan lain sebagainya. Karakternya tak attitude, itu membuat dia jatuh. Karakter yang membuat kita tetap di atas. Karakter juga Bapak Ibu Saudara dibangun selapis demi selapis. Tidak dalam satu tindakan yang besar. Iya Pak, iya. Nanti kita akan melihat contohnya. Bagaimana karakter tidak dibangun dalam satu malam, 2 malam. Tetapi karakter itu terus dibangun dalam kehidupan kita. Sehingga saat ada event besar, justru kita bisa mengalahinya. Memiliki apa yang dibutuhkan untuk hari esok merupakan hasil langsung dari melakukan apa yang benar hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya tanya, apakah kita hari-hari ini melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Saat tidak ada mata yang memandang. Kembali berhubungan tentang kompromi Bapak Ibu Saudara. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita yang katanya sistemnya sudah bobrok. Jadi mau gak mau kita harus mengikutinya. Apakah kita hari-hari ini melakukan yang benar untuk apa? Untuk memiliki yang dibutuhkan untuk hari esok. Maka dari itu ada 4 sikap, ada 4 karakter, 4 hal yang excellent dari kehidupan Daniel yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu tentang ketetapan hati. Daniel 1 ayat 8 berkata, Daniel berketetapan. Wah, ini kata yang besar Bapak Ibu dalam hari-hari ini. Apakah hati kita berketetapan, fokus, tidak kompromi dalam kehidupan kita. Untuk tidak menajiskan dirinya dengan titik-titiknya Bapak Ibu isi sendiri. Titik-titiknya dalam kehidupan kita isi sendiri. Nah, ngomong-ngomong, arti nama Daniel adalah Allah adalah yang dihakimi oleh Allah. Tapi ketika ia di dalam pembuangan, maka namanya dirubah menjadi Belsasar. Namanya berubah, keadaannya berubah. Iya dong, dia ambil jadi budak. Tetapi sikapnya tidak berubah. Ketetapan hatinya tetap solid dan tidak berubah. Begitu juga dalam kasus ini Daniel 1 ayat 8. Ia tidak kompromi, ia tetap teguh dalam hal makanan. Padahal saya yakin Bapak Ibu Saudara ya, makanannya pasti enak-enak nih yang disediakan raja. Ya Pak ya. Tetapi ketetapan hatinya mengatakan tetap teguh untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa kadang-kadang karena faktor ekonomi, bisa dalam faktor kerjaan kita, jabatan, kita mengkompromikan sesuatu yang ada di sekitar kita. Iya Pak iya? Kita mulai berkompromi tentang segala sesuatu di sekitar kita. Yang kita pikirkan adalah yang penting adalah cuan mungkin. Wah, ya. Saya waktu itu pernah ikut kelas lihat kelas saham gitu Bapak Ibu Saudara ya. Ada satu kepanjangan YPC. Apa itu YPC? Oh, nggak ada yang main saham di sini ya. YPC itu yang penting cuan. Waduh, kata saya, yang penting cuan, yang lain alah. Yang penting cuan bagi saya. Namun sebenarnya ini adalah hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Yang mengakibatkan berkat Allah yang sejati sulit dicurahkan dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi orang yang punya prinsip. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Saya jadi ingat sebuah cerita tentang seorang HRD perusahaan yang ingin meng-hire orang di posisi keuangan. Jadi dia mewawancara ada 3 orang Bapak Ibu Saudara ya. Udah sampai final step 3 orang gitu ya. Terus akhirnya dia bilang begini, kalian bertiga siap-siap nanti satu-satu saya panggil masuk ke dalam ruangan saya. Nah, dipanggil yang pertama gitu ya. Kamu udah ini bagus semua, psikotes bagus semua. Inilah pertanyaan terakhir sebelum saya hire kamu, kata HRD. Dia pertanyaannya seperti ini. Gampang pertanyaannya. 2 tambah 2 berapa? Orang pertama nih. 2 tambah 2 berapa Bapak Ibu? 4. Nah, dia jawab, 4 Pak. Nah, 4 ya. Oh iya. Kamu tidak diterima. Loh, kenapa tidak diterima? Dia bilang kamu terlalu saklek orangnya. 2 sama 2, 4. Susah saya kerja sama kamu. Keluar kamu gak diterima di perusahaan saya. Loh, orang kedua ngedengar hal tersebut.
Loh 2 tambah 2 harusnya benar 4. Kenapa ini gak diterima? Wah repot ini. Orang kedua masuk. Wah ditanya. Kamu psikotes bagus. Udah ini pertanyaan terakhir buat kamu. 2 tambah 2 berapa? Karena tadi dia udah ngedengar yang sebelumnya 2 tambah 2 4 salah. Jadi dia modifikasi sedikit. 2 tambah 2 5 Pak. Loh 5 kata HRD-nya. Aneh nih. Kamu juga tidak diterima. Loh kenapa Pak? Bukannya tadi 2 tambah 2 4 salah. Ya saya naikin sedikit Pak. Iya kamu kalau kayak gitu kamu bisa curangin saya kamu. Ntar tulis-tulis salah kamu dikurangin, diinihin kamu. Tidak. Wah. Yang ketiga ngedenger Bapak Ibu Saudara dari luar. 2 tambah 2 4 salah. 5 salah. Wah bingung dia. Akhirnya dia masuk ke dalam gitu ya. Ditanya terakhir. Iya kamu ya. Pertanyaan terakhir. 2 tambah 2 berapa? Karena tadi 4 salah, 5 salah. Akhirnya dia bilang gini Bapak Ibu Saudara. 2 tambah 2 Pak. Ya terserah Bapak aja mau jadi berapa. Mau jadi 5 boleh, jadi 4 bisa, 100 juga bisa. Yang penting Bapak senang. HRD mendengar hal tersebut, iya cocok kamu saya terima. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Yang penting Bapak senang. Kalau saudara mau aman dan sukses secara dunia, ikuti cara seperti ini. Ya Pak ya. Caranya berbelit-belit seperti ular. Namun suatu kali kita berhadapan dengan kebenaran dan Tuhan akan menghukum kita. Daniel adalah orang yang benar-benar berhasil di hadapan Tuhan karena sikap dan karakternya yang tetap di hadapan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kekudusan. Saya sering sekali ke MDC Surabaya dan worship penyembahannya banyak ngomong tentang apa? Holy. Tadi juga holy lagi. Semua tentang kekudusan. Kekudusan itu apa? Ya kita taat kepada Tuhan. Hidup tanpa celah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita ingat hidup ini bukan sekedar untuk sukses dan cuan belaka. Namun kita harus punya apa? Ketetapan dalam kebenaran. Ngomong-ngomong ketetapan dalam kebenaran dan value dalam kehidupan. Saya jadi ingat sebuah cerita saat saya masih kecil Bapak Ibu Saudara. Saat kelas 6 SD, saya itu cukup pintar dalam matematika. Oh ya. Jadi saya ikutan bersama satu kelompok saya kelas 6 SD, itu ikutan lomba matematika. Ikutan lomba matematika itu saya ingat di IPB. Dies Natalis IPB yang kesekian. Oh, dari 32 besar, tim kami masuk 16 besar. 16, 8 besar. 8 besar, 4 besar, udah semifinal nih ya. Itu dari 32 besar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhannya, itu di luar hari Minggu. Wah, hari Rabu atau Kamis gitu saya lupa. Tiba-tiba semifinal itu hari Minggu. Wah, saya bawa kabar itu ke mama papa saya. Udah menang sampai segini. Tapi semifinal itu adanya hari Minggu mah. Hari Minggu Pak. Wah, mama saya masih senyum-senyum. Tapi papa saya udah raut mukanya udah beda Bapak. Dari yang wah ini dia ya. Di sini mulai ya. Saya bilang, iya kita siapin semua. Dia tanya, hari Minggu jam berapa? Jam 9. Entah bagaimana Bapak Ibu Saudara, kebetulan, tapi saya belajar sampai hari ini. Itu bukan kebetulan. Hari Minggu tersebut semifinal saya, itu kami di Bogor kebaktiannya pas lagi kebaktian gabungan. Kami ada kebaktian Sabtu malam, minggunya tuh dua kali. Tapi pas hari Minggu tersebut digabung jadi jam 9 kebaktian gabungan di tempat yang besar. Pas itu jam 9. Loh bisa pas kayak begitu. Lalu ayah saya ngomong, tidak. Loh Pak ini udah semifinal loh. Ini keren anaknya loh. Ini CV seumur hidup. Kok tidak didukung? Wah nangis Bapak Ibu saya. Nangis.
Saya bilang sama mama, mama lobby papa dong. Masa sih gak boleh. Ini kan bagus, ini kan pencapaian hidup dan lain sebagainya. Anak kelas 6 SD Bapak Ibu Saudara. Mau maju matematika, sama bapaknya dilarang. Saya di situ pernah sakit hati sama papa saya. Saya bilang, ini papa gak benar. Ini model apa kayak begini nih. Udah bagus, on the track. Semenjak itu Bapak Ibu Saudara, saya gak pernah lagi ikutan lomba-lomba. SD lumayan gitu, SMP ya nukik-nukik dikit. Ceritanya gak berhenti sampai situ. Saya kepala sekolah waktu itu ngelobi papa saya juga. Pak, cuma sekali Pak. Setelah itu kalau misal masuk final nanti kita rubah-rubah lagi komposisinya Pak. Wow, sampai digituin. Ayah saya bilang, no. Saya ikutan sekolah minggu Bapak Ibu Saudara jam 9. Karena hanya satu sekolah minggu itu. Nyanyi gitu ya. King Kong badannya besar. Wah, pikiran ke matematika. Puji Tuhan ya kalah. Kalah tim saya dari 4 jadi bertiga gitu ya. Jadi gak bisa menang. Saat itu saya gak suka sama papa saya. Saat itu saya memberontak, saya nangis dan lain sebagainya. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, saya mengerti saat itu sedang ditampilkan, sedang diberikan apa? Value yang daripada Tuhan. Ya apa iya? Iya. Loh jangan ini Bapak Ibu Saudara ya. Saat saya sampaikan ini di gereja saya di MDC Tangsel, saya sampaikan sedang ditaruh value yang ini. Minggu depan apa 2 minggu lagi ada jemaat datang ke saya. Pak saya minta izin Pak. Apa? Iya anak saya mau lomba tari Pak. Hari Minggu. Loh kata saya ini gimana. Udah dikhotbahkan tentang nilai-nilai yang daripada Tuhan. Ketetapan hati untuk terus apa? Beribadah sama Tuhan. Itu kan yang penting Bapak Ibu Saudara. Kita tidak kompromi. Dan anak-anak kita bisa melihat nilai yang kita taruh dalam kehidupan mereka. Ya apa ya? Ya enggak tentang ibadah apapun itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan saya belajar banyak dari ayah saya tentang ini. Ada hal-hal dalam kehidupan ini yang tidak bisa dikompromikan lagi. Tidak bisa ditawar. Kalau A, ya sudah A. Menjadi nilai dalam kehidupan kita bahkan warisan akan apa yang anak kita lihat pada diri kita sebagai orang tua. Kalau kita mendengarkan kesaksian Bapak Ibu Saudara dari seorang yang bernama Roy Pontoh. Mungkin kita semua sudah mendengar karena ini tentang MDC yang ada di Ambon. Saya berkesempatan Bapak Ibu Saudara, lupa saya tampilkan fotonya. Kemarin kita Youth MDC kumpul di Jakarta mengadakan Generations. Nah saat itu saya berkesempatan untuk memegang Alkitabnya dari Roy Pontoh. Kalau Bapak Ibu yang tahu ceritanya, saya gak bisa ceritakan semua secara detail. Intinya dia dibacok karena untuk bertahan terhadap imannya kepada Kristus. Kata-kata yang terkenal dia apa? Beta Laskar Kristus. Saya sempat memegang Alkitabnya. Benar Bapak Ibu Saudara, Alkitabnya itu ada bacokan. Ternyata Alkitabnya dia sempat tahan untuk ngebacok tapi tetap tangannya keputus. Dan itu masih ada Alkitabnya. Alkitabnya dipegang. Ditaruh di dalam satu ini oleh Pak Bambang yang di Bandung. Dia keluarkan saat itu dan itu menjadi contoh kita anak-anak muda untuk megang dan memiliki ketetapan hati terhadap Tuhan. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Roy Pontoh seperti yang tadi saya bilang. Dia tidak bilang beta Laskar Kristus hanya dalam satu malam. Tidak. Ketaatannya, karakternya dibentuk hari demi hari. Karena apa? Hubungannya bersama Tuhan. Ya Pak ya? Iya. Orang-orang seperti ini punya hubungan yang dekat bersama Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Terlalu jauh Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba ada yang datang ke sini gitu ya. Terima Tuhan apa? Wah, adalah. Contohnya di kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sedang berkompromi akhir-akhir ini terhadap nilai-nilai kekristenan di dalam usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau apapun itu dalam kehidupan saudara. Sikap dan ketetapan Roy tidak ia bangun saat ada samurai di lehernya. Namun ketetapan hati itu ia bangun dari hal-hal kecil dan sederhana dari saat ia bangun.
Daniel 1 ayat 9 berkata seperti ini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang. Hasil dari ketetapan hati Bapak Ibu Saudara menghasilkan kasih dan sayang dari pemilik kita. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dari Tuhan sendiri dan Tuhan sendiri yang akan mempromosikan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari dari Daniel adalah kerendahan hati. Daniel 2 ayat 26 sampai 28 cerita tentang Daniel berlanjut. Pasal 2 ini raja bermimpi, maka dia mengumpulkan semua ahli-ahli untuk mengartikan mimpinya. Tapi yang unik Bapak Ibu Saudara, raja ingin para ahli-ahli nujum di dalam negerinya, dia mengartikan mimpi tanpa dia beritahu mimpinya apa. Oh, repot gak? Repot. Di Bogor kami sedang membahas tentang Yusuf selama 1 bulan. Yusuf itu dikasih tahu sama Firaun mimpinya Bapak Ibu Saudara, baru dia artikan. Nah ini tantangannya lebih tinggi. Ayo kamu artikan mimpiku. Iya siap, apa? Aku gak mau kasih tahu. Artiin aja. Loh, repot ini ya. Saat mendengar hal itu, Daniel memberanikan diri menghadap raja. Ayatnya, bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Nah ini dia Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu Daniel menceritakan kepada raja mimpi dan artinya. Sampai raja kaget, loh kok kamu bisa tahu ya? Aku kan gak kasih tahu apa-apa sama kamu. Kok kamu bisa mengerti ya mimpinya? Padahal orang-orang ahli ini di negeriku. Aku kasih tahu aja enggak dan mereka gak bisa. Ini loh saudara, orang yang sadar betul semuanya daripada Tuhan. Semuanya hanya daripada Tuhan, bukan kuat gagah kita. Di mana di balik semua itu ada campur tangan Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yakobus 4 ayat 6 berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu aku katakan. Allah apa? Menentang orang yang congkak. Congkak itu apa? Sombong, so tahu, pongah. Ini loh, semua karena aku. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah ceritanya berlanjut Bapak Ibu Saudara. Di kemudian hari Raja Nebukadnezar itu menjadi sombong dan berkata, akulah yang menguasai negeri. Karena akulah ini semua terjadi. Babylon bisa sedemikian besar. Oh ngedengar hal itu, ayatnya ada di sini. Dijitak otaknya sama Tuhan. Nyengsle dikit Bapak Ibu Saudara. Biasanya dia pulang ke istana, sekarang dia pulang ke kandang Bapak Ibu Saudara. Gaya-gayanya, makannya sama kayak kerbau. Nyari rumput, makan rumput, ngomong-ngomongnya seperti kerbau. Dijitak sama Tuhan, kamu sombong-sombong, kamu gak tahu dari siapa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita sombong jangannya dijitak sama Tuhan. Bahaya kita gak masuk rumah nanti kita. Masuk ke kandangnya Blacky. Tetapi ia bertobat. Lalu ia dipulihkan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah tidak suka orang yang sombong. Karena hidup kita hanyalah anugerah. Lukas 18 ayat 14 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Allah tidak suka orang yang sombong. Suatu kali ada seorang pembeli masuk ke dalam toko kain gitu ya. Dia lihat-lihat kainnya gitu. Yang kain pertama dia bilang begini, ini berapa harganya? Wah, tangannya gaya-gaya gini Bapak. Oh ini berapa harganya? Dijawab sama pelayannya. Oh itu harganya segini gitu ya. Dia yang kedua gitu kainnya dia lihat. Yang kedua dia gayanya bukan cuma gini Bapak Ibu. 2 tangan dia. Weh ini gimana gaunnya? Harga berapa ini? Oh, karena apa Bapak Ibu Saudara? Cincin emas di jarinya. Ownernya melihat hal tersebut.
owner dari si kain tersebut. Ownernya keluar. Dia bilang begini, Bapak mau tahu harganya itu? Mau Pak, kata dia sambil begini-begini tangannya. Ownernya bilang, itu harganya 10 juta Pak. Sambil giginya digituin. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Giginya emas semua. Gak mau kalah nih sama pembeli. Gigi gua emas semua. Repot Bapak Ibu Saudara kalau orang sombong ngomong sama orang. Wah. Air selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu juga berkat akan mengalir dari surga ke tempat yang rendah. Saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Hasilnya. Daniel 2 ayat 48. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijak di Babel. Orang rendah hati diberkati Tuhan. Orang rendah hati dipromosikan sama Tuhan. Orang rendah hati dikatakan tadi dari Lukas apa? Ditinggikan sendiri oleh Tuhan. Yang ketiga kita lihat. Dan cerita Daniel berlanjut. Ketulusan hati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, karakter tulus punya integritas lebih daripada pengetahuan dan kemampuan. Orang yang tulus mempunyai integritas lebih daripada sekedar pengetahuan dan kemampuan. Karakter tulus adalah salah satu sikap yang excellent life kita. Nah, di dalam pasal yang ke-6, Raja Darius itu mempunyai 120 wakil rakyat yang tersebar di banyak Babylon. Dan di 120 itu ada 3 lagi yang mengepalainya. Salah satunya Daniel. Jadi sedemikian rupa dari seorang budak pembuangan naik diangkat Tuhan sampai jadi ini menteri koordinator ini, Menko ini. Membawai 120 menteri-menteri yang lain. Karena apa? Karena Daniel dapat dipercaya. Bahkan Daniel hampir diangkat menjadi kepala di atas ketiga orang tersebut. Ini orang nomor 2-nya raja ini. Menguasai semua yang ada di Babel. Daniel 6 ayat 4 berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Nah ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat dalam bahasa Inggrisnya, ini kata excellent muncul di sini. Dia mempunyai excellent spirit yang daripada Tuhan. Nah, selama sebulan ini kita berbicara tentang excellent spirit, excellent karakter yang dimiliki oleh Daniel. Semua yang Daniel lakukan itu excellent Bapak Ibu Saudara. Tulus dan jujur modal utama untuk diberkati Tuhan. Yesaya berkata seperti ini. Orang yang hidup dalam kebenaran. Yang berbicara dengan apa? Jujur. Yang menolak untung dari pemerasan. Berbicara tentang usaha kita. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh orang tulus dan jujur ayat 15. Ganjarannya ayat 16. Air dan makanan itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang kebutuhan kita dijamin oleh Tuhan. Kalau hati kita benar, kalau hati kita jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Kita akan terus naik dan bukan turun. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi kepada cerita Daniel. Karena promosi demi promosi yang dialami oleh seorang budak, yaitu Daniel. Ada orang yang sirik, ya gak? Yo, sama kayak di kita dong ya. Sama kayak di usaha-usaha kita. Pekerjaan-pekerjaan kita, kalau kita ditinggikan, kalau kita pasti ada orang-orang, loh kok dia, kok bukan saya, wah, bahaya Bapak Ibu Saudara. Daniel 6 ayat 5 berkata, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari-cari alasan. Dakwaan dibuat-buat terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Dalam hal apa? Pemerintahan.
Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan apapun. Ini yang saya suka. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kalau kita mengikuti politik di Indonesia, ya ada yang bilang katanya dia nggak salah, hanya kebijakannya yang salah sehingga dia diciduk KPK. Dengar. Nah, Daniel lolos dari hal itu semua, iya gak? Dia nggak bisa mau dijerat dari mana, kebijakannya tepat guna, sesuai dengan firman Tuhan. Korupsi jauh Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Dikatakan tidak ditemui kesalahan apapun. Sistem tidak bisa membuat dia salah karena apa? Ada hikmat dan pagar yang daripada Tuhan. Orang kalau jujur mau dicari-cari kesalahannya maka tidak bisa ketemu. Karena semua aspek dalam kehidupannya sudah jujur. Tapi kan yang jadi masalah sekarang adalah dunia ini sudah bobrok Pak. Oh iya betul. Apakah benar kita bisa menjadi orang yang jujur 100%? Banyak orang ikut situasi dunia Bapak Ibu Saudara. Mereka jadi tidak jujur. Ikut arus dan sebagainya. Bisa saja dengan tidak jujur kita menjadi kaya dan sukses. Bisa gak? Bisa. Tapi hati-hati dengan kesuksesan. Kadang lembah itu menguji kita. Kadang gunung dan kesuksesan menguji kita. Iya Pak ya? Iya. Kayak seperti yang tadi saya bilang. Karisma mungkin bisa membawa kita ke atas. Tetapi karakterlah yang tetap menjaga kita di atas, di puncak. Ada seorang CEO yang mau resign Bapak Ibu Saudara. Dia milih penerusnya. Ada 3 orang yang jadi penerusnya. Dia panggil, masuk ke dalam. Sebentar lagi saya akan resign. Saya ingin memilih salah satu dari kalian menjadi penerus saya. Saya sudah ajarkan semua hal, tes terakhir siapa yang akan menjadi penerus saya. Dia kasih 3 pot tanaman. 3 pot ini saya berikan kepada kalian. Rawat pot ini 6 bulan datang lagi kepada saya. Saya ingin melihat hasilnya di tangan kalian. Pot ini bertumbuh apa? Pulang 6 bulan kemudian dipanggil sama CEO-nya. Panggil 3-3-nya sini ya, bawa pot yang 6 bulan lalu. Dibawa Bapak Ibu Saudara. Orang pertama dia bawa potnya. Udah bertumbuh jadi pohon tomat. Tingginya segini ada tomatnya. Kata CEO-nya, oke. Yang kedua, dia lihat, pohon pete. Mana ada petenya gede-gede. Iya. Pohon ketiga, dia lihat, loh ini gak ada isinya. Kosong, cuma tanah saja. Pengumuman. Saya akan beritahu siapa yang akan menjadi pewaris saya. Yang akan menjadi pewaris saya adalah orang yang ketiga. Loh, orang yang ketiga. Lalu dia bilang CEO-nya ini, kalian bertiga sudah tahu sama tahu. Apa? Bahwa pot itu tidak ada bibitnya sama sekali. Kalian mau sirami, kalian mau jaga, kasih pupuk, gak akan ada yang bertumbuh. Artinya apa? Orang nomor 1 sama orang nomor 2 memanipulasi. Dan orang yang tulus dan jujur yang akan dipromosikan oleh Tuhan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, dan saya undang pemain musik ke depan. Yang terakhir adalah ketekunan ibadah. Daniel 6 ayat 6 Bapak Ibu Saudara udah gak ditemukan bagaimana caranya. Kebijakannya tepat, omongannya pas, gak bisa dipelintir dan lain sebagainya. Korupsi juga enggak. Yang diarah adalah Daniel 6 ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan apapun terhadap Daniel ini. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamarnya di atas tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia berlutut di hadapan Tuhan, berdoa serta memuji Allahnya. Kalimat berikutnya apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Kuncinya ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ketetapan hati yang dibangun, hubungan yang dibangun. Sehingga menimbulkan rendah hati, menimbulkan tulus hati, menimbulkan promosi yang daripada Tuhan. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang korup. Bukan.
bukan korupsi, bukan melakukan hal buruk, sedang beribadah. Doa kepada Tuhan. Berhubungan bersama Allahnya. Bapak Ibu Saudara, mereka habis ide. Tidak ada satu celah yang bisa dibuat untuk jadi jebakan. Daniel akhirnya dimasukkan ke gua singa karena tidak taat kepada dekret raja yang dibuat-buat. Saudara, saya mau katakan bahwa kadangkali kita mendapatkan bukan hal yang jelek, tapi sebaliknya. Karena kejujuran dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab mau berkata, kalau kita menderita karena kebenaran, kalau kita menderita karena Kristus dalam kehidupan kita, tadi stop. Karena kebenaran kehidupan kita, karena nilai kehidupan kita dari pekerjaan kita, roh kemuliaan Allah ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mendukakan Roh Kudus yang akan bersemayam di dalam kehidupan kita. Walau tampaknya dunia mengecewakan kita. Daniel 6 ayat 17 berkata seperti ini. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu Daniel. Aku tahu, ya aku tahu. Dialah kira-kira yang akan melepaskan engkau. Raja juga sedih Bapak Ibu Saudara. Tapi karena Daniel dekat dengan Tuhan dan tekun beribadah. Kita tahu semua ceritanya. Mulut singa-singa itu ditutup. Dan tidak menyentuh Daniel sehelai pun. Sebaliknya orang-orang yang menjebak Daniel. Mereka semua yang dimasukkan dan dimakan habis oleh singa-singa itu. Karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan seperti ini. Kita boleh direka-rekakan yang jahat oleh orang lain. Tapi percayalah, kalau kita tekun dan setia kepada Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Roma 8 ayat 28, semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita bertanya-tanya akhir-akhir ini dalam kehidupan kita, kok Tuhan masih seperti ini? Percayalah Bapak Ibu Saudara, itu semua masih diaduk sama Tuhan dan direkonstruksi sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga suatu hari kita melihat ke belakang, benar Tuhan, untung aku gak ke situ, untung aku gak seperti itu. Caramu yang luar biasa yang memegang tanganku. Sehingga kebaikan demi kebaikan ada dalam hatiku. Hasilnya yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Daniel 6 ayat 26 sampai 29. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa seluruh manusia. Banyak. Yang mendiami seluruh bumi. Semua dikasih dekret lagi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini. Perintah raja. Kuperintahkan bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ujung-ujungnya pasti kemuliaan untuk nama Tuhan. Ujung-ujungnya Tuhan dipermuliakan dari mana? Karakter yang kita develop. Sehari demi sehari. Sehingga orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah hari-hari ini kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Saat tidak ada mata yang melihat. Tapi hanya Engkau dan Tuhanmu. Sehingga karakter itu benar-benar muncul saat kita ada di gua singa. Daniel 12 ayat 3 ayat terakhir. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Ketetapan hati kita, ketekunan hati kita untuk beribadah, ketulusan kita dan kerendahan hati kita. Seperti yang Daniel tunjukkan akan bercahaya sama seperti cakrawala. Dan itu akan menuntun kita kepada berkat-berkat Tuhan.